Kemudian datang orang-orang ya ngaku ahlu sunnah. Saya bilang nama ahlu sunnah wal jamaah ini nama yang mulia, nama yang mulia. Nama ini bukan untuk mentazkiyah diri, bukan. Bukan kalau saya katakan saya ahlu sunnah berarti saya mentazkiyah diri saya, tidak. Sebagai nama pembeda, sebagai nama pembeda daripada kelompok yang lainnya. Ya, sama seperti kita, Islam beda dengan Yahudi, Nasrani dan agama yang lain. Sama. Ahlu sunnah disebut ahlu sunnah penamaan tersebut untuk membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, antara firqah najiyah dengan firqah yang halikah. Jadi tujuannya disebut ahlu sunnah adalah untuk membedakan, karena di zaman tersebut banyak bid'ah-bid'ah, maka harus dibedakan. Seperti perkataan Ibnu Sirin disebut oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Waktu mereka menyebutkan hadis, maka Ibnu Sirin berkata, "Sammulana rijalakum." Sebutkanlah rawi-rawi hadis ini. Kalau ini dari ahlu sunnah, yunzar ila ahlu sunnah, fayuqbal hadithuhu. Kalau ini perawinya ahlu sunnah, diterima hadisnya. Kalau perawinya ahlu bid'ah, ditolak. Kenapa? Karena di zaman periwayatan hadis tersebut mulai muncul ahlul bid'ah. Maka perlu ada nama yang bedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Perlu ada. Nah sekarang semua orang ngaku-ngaku ahlu sunnah. Ya. Maka perlu ada orang, para ulama bikin nama baru, namanya apa? Salafiyin atau salafiyun, manhajus salaf. Dan mereka tidak berani menamakan diri mereka manhajus salaf. Karena mereka tahu konsekuensinya, kalau bilang manhajus salaf harus ada salafnya. Kalau ahlu sunnah mereka masih ngaku, kita ahlu sunnah ya. Kok bikin bid'ah? Ini bid'ah hasanah. Berarti ahlul bid'ah hasanah. Ahlul bid'ah hasanah wal jamaah. Paham ya? Jadi sebenarnya ini nama yang mulia, ahlus sunnah. Berarti ente harus berada dengan sunnah, harus dengan dalil. Bagaimana ente berakidah atau melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya? Bagaimana ente melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya? Kalau ente mengatakan ente ahlus sunnah, harusnya ente sibuk dengan sunnah-sunnah Nabi. Ya, ente harus memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi. Tapi kalau ternyata yang ente perjuangkan, amal yang utama yang ente lakukan bukan ajaran Nabi SAW, maka ente tidak dikatakan ahlus sunnah. Siapa yang mengatakan ini sunnah Nabi SAW? Tidak ada yang berani. Apakah ente lakukan di sunnah Nabi? Nabi pernah melakukannya? Sahabat pernah melakukannya? Tidak ada. Terus ente mengatakan ente ahlus sunnah? Tidak bisa. Keyakinan ente ini, contohnya mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ini akidahnya Nabi bukan? Mana dalilnya? Satu saja hadis. Kita ahlus sunnah, kita bawakan 1000 hadis, 1000 dalil, bisa. Allah di atas. Ayat, hadis-hadisnya, perkataan sahabat banyak sekali, 1000. Ente mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Allah tidak di mana-mana. Itu yang ngomong gitu siapa? Mana sunnahnya? Mana hadisnya? Sebutkan satu hadis Nabi, tidak ada. Terus ente bilang ente ahlu sunnah. Bagaimana? Jadi susah. Mereka ini mengatakan mereka ahlu sunnah, sementara mereka tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Tapi mereka tetap mengaku, ya sudah, kita ada nama baru namanya manhajus salaf. Salafiyun, nisbah kepada para salaf. Mereka tidak berani. Karena mereka tahu kalau sudah bilang di atas manhaj salaf, konsekuensinya ada. Harus ada salafnya. Dan mereka tidak mungkin mengatakan salaf begini. Karena mereka mengatakan, ini bid'ah jelas, tapi ini bid'ah yang apa? Hasanah. Ya. Jadi mereka tidak mau menambahkan diri mereka dengan manhajus salaf. Baik, jadi nama ahlu sunnah ini wal jamaah adalah untuk tamyiz, pembeda, ya, bukan tazkiyah, rekomendasi. Jangan ente mengatakan ente ngaku-ngaku salaf, ente kayak sudah benar aja. Saya belum benar, cuma saya senang di atas mandat salaf. Saya bukan mengatakan saya salafi berarti saya mau surga, bukan ada begitu. Saya salafi untuk membedakan saya tidak seperti mereka. Manhaj saya berbeda dengan apa? Mereka. Maksudnya manhajus salaf yaitu berusaha mengikuti apa? Manhajus salaf, ya. Berarti berusaha meniti jalan para salaf secara umum, terutama akidah. Terutama akidah. Nah, di antara ciri ahlu sunnah juga, saya lupa ya, ini selanjutnya ya, masih ada panjang. Mereka mengimani semua dalil, tidak ada yang ditolak sama sekali. Kalau antum perhatikan sebagian ahlul bidah, ternyata mereka mengimani sebagian dalil, mereka tolak sebagian dalil, dan itu bukan akidah ahlus sunnah. Ahlus sunnah semua dalil mereka datangkan dan mereka beriman dengan semua dalil tersebut. Dapat ya Khawarij, mereka beriman sebagian dalil yang mengatakan seakan-akan mengkafirkan, sementara dalil yang menunjukkan tidak kafir mereka sembunyikan. Itu manhajnya Khawarij. Sebaliknya Murji'ah, mereka mendapati dalil-dalil yang seakan-akan orang bermaksiat tidak masalah, ya,
Seperti hadis, wa in zana wa in sarak, apakah dia beriman? Muslim, iya. Meskipun berzina, meskipun mencuri, kata Nabi, iya dia masih muslim. Ini ada dalilnya. Ya, zina, mencuri enggak ada masalah, masih apa? Muslim. Dia lupa ada hadis-hadis yang lain mengatakan pezina, pencuri masuk apa? Neraka. Ya, sehingga beriman hanya sebagian hadis dan menolak yang lainnya. Ya. Sama Qadariyah, mereka hanya mengambil sebagian dalil-dalil yang seakan-akan mendukung mereka, sementara hadis-hadis yang lain yang banyak ayat-ayat mereka takwil, mereka tolak. Dan itu ciri-ciri ahlul bid'ah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengimani semua dalil dan mereka mengkompromikan dalil-dalil tersebut dan mereka tidak mempertentangkan dalil-dalil tersebut. Kemudian mereka meyakini dalil yang sahih, yang sharih tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Ya, tidak akan bertentangan akal yang sehat. Makanya Ibnu Taimiyah menulis buku Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, menolak pertentangan antara akal dan dalil. Bahwasanya akal dan dalil yang beliau tulis kalau tidak salah 11 jilid menunjukkan bahwasanya akal dan dalil tidak bertentangan. Kenapa? Karena beliau membantah sebagian orang yang menolak ayat-ayat sifat karena pakai otak mereka. Ya, menolak ayat sifat pakai otak mereka. Menurut mereka tidak masuk akal, Allah tidak boleh begini, Allah tidak boleh begini, Allah tidak boleh bersuara, macam-macam, sehingga mereka tolak pakai akal mereka. Maka dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, dalam 11 jilid, dan diringkas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam bukunya yang sangat menakjubkan, yaitu Sawa'iqul Mursalah. Dia sebutkan sekitar 50 bantahan terhadap orang yang menolak mempertahankan akal dengan dalil, dan beliau berkata ini hanya sebagian dari, ya, setitik lautan ilmu guruku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian, maka kalau ada dalil yang menyelisih akal, maka yang dicurigai adalah akal, karena dalil yang benar, yang sahih, benar-benar dari Nabi, benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin bertentangan dengan akal. Kalau kelihatannya bertentangan, maka yakinlah akal kita yang bermasalah. Akal kita yang bermasalah, pemahaman kita yang tidak sampai, dan Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan kalian tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit. Silakan azan dulu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya Ahlus Sunnah mereka berafiliasi kepada nama-nama yang syar'i, seperti kepada sunnah, Ahlus Sunnah, atau seperti perkataan Imam Ahmad, Ahlus Sunnah siapa? Ahlul Hadis. Berarti bernisbahkan kepada sunnah atau kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau namanya firqah najiyah sebagian datang dalam hadis yang sudah kita jelaskan, atau mereka menisbahkan diri mereka kepada salaf dengan nama salafiyun, yaitu mengikuti manhajul salaf, ya, namanya salafiyun, dan ini nama-nama yang syar'i. Adapun mereka yang keluar dari Ahlus Sunnah, kita dapati nama-nama mereka, ya, terkadang dinisbahkan kepada kesalahan mereka, terkadang dinisbahkan kepada pendiri mereka, ya. Terkadang dinisbahkan kepada kesalahan mereka, terkadang dinisbahkan kepada pendiri mereka. Contoh seperti Rafidhah, karena mereka menolak keimaman Abu Bakar dan siapa? Dan Umar. Maunya Ali yang jadi khilafah misalnya, atau khalifah. Kemudian contohnya Qadariyah, karena mereka menolak takdir, ya. Contohnya Murji'ah, karena mereka menolak iman, dinamakan dengan Murji'ah, ya. Khawarij, karena mereka keluar dari memberontak terhadap pemerintah yang sah dan mengkafirkan kaum muslimin, maka disebut dengan apa? Khawarij. Terkadang dinisbahkan kepada pendirinya, seperti Jahmiyah disebahkan kepada Jaham bin Safwan, ya. Seakan-akan itu akidah baru yang dibuat oleh Jaham bin Safwan. Atau seperti Asy'ariyah, ya. Abu Hasan al-Asy'ari disebahkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari, sementara Abu Hasan al-Asy'ari sudah taubat dan rujuk. Nanti akan kita jelaskan pada kesempatan yang lain. Jadi mereka bernisbah kepada Abu Hasan al-Asy'ari mengikuti akidah dia sebelum dia berubah. Sementara dia berubah setelah itu, dan buku-buku yang sampai kepada kita menyelisih akidah mereka yang ada sekarang ini. Buku-bukunya Abu Hasan al-Asy'ari seperti Maqalatul Islamiyyin, kemudian Al-Ibanah, Risalah ila Ali Thaghar, itu semuanya menyelisih akidah mereka yang mereka yakini sekarang ini. Dan kemudian contohnya lagi Maturidiyah, nisbah kepada Abu Mansur al-Maturidi, ya, disebut akidah Maturidiyah. Mungkin akidah-akidah yang saya juga tidak tahu. Intinya bahwasanya Ahlus Sunnah memiliki nama yang syar'i, tidak dinisbahkan kepada keyakinan tertentu dan tidak dinisbahkan kepada pendiri, karena ini akidah milik Allah dan Rasulnya yang dipahami oleh para salaful ummah, bukan kreasi Ibnu Taimiyah, bukan kreasi seseorang, ya. Maka kita semua menolak penisbatan kepada orang atau akidah tertentu yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah.